Oke Bro, jumpa lagi dengan saya Belum Motovlog. Yuk lo, boys lur. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan memasang lampu biled Matrix X1 merek CR7 ini yang seri X4 pada motor Astra Gen saya. Nah, jadi untuk lampu biled Matrix X1 ini itu akan menggantikan lampu CWL yang sekarang saya pasang atau saya gunakan untuk lampu penerangan utama pada motor Astra Gen saya. Nah, kenapa saya kok ganti dari lampu CWL ini ke lampu Matrix X1? Karena saya cukup tertarik dengan produk lampu Matrix X1 ini. Ini yang saya ambil tuh yang merek CR7 ya. Ini seri X4. Seri X4. Jadi saya cukup tertarik dengan lampu ini. Terus kebetulan saya pas beli di TikTok Shop itu ada promo ya. Jadi ada diskonan. Jadi ya wes toh, saya dapat harga lampu ini tuh di harga 203.000, itu sudah termasuk ongkir ya. Dilalai bejo aku. Pas tertarik dengan lampu ini ada promo. Jadi ya wes toh, aku ambil baik. Nantinya akan menggantikan lampu CWL saya ini. Padahal lampu CWL saya ini tuh masih menyala normal, belum ada trouble ya. Jadi ini tuh sebenarnya masih normal karena saya cukup tertarik dengan lampu ini karena sudah banyak yang pakai, dan katanya kalau dipasang di batok Astra Gen itu tidak ada coakan pada stangnya. Jadi ya wes, saya putuskan ambil yang ini. Jadi sekalian aja saya nanti upgrade untuk lampu utama saya. Yang saya lepas hanya lampu CWL nya ini ya. Untuk lampu D2 ini nanti tetap saya pasang. Ini tetap saya fungsikan sebagai lampu dimnya seperti itu, atau lampu tembaknya ya, kayak gitu. Nah, terus ini untuk video review lengkapnya kalian bisa cek aja di konten sebelumnya ya. Tak kasih lihat sih. Nah, seperti ini ini untuk dari boxnya. Lanjut tak review sedikit dari lampu ini. Tak keluar gesek. Kalian yang penasaran dengan lampu ini sudah saya buatkan konten reviewnya ya. Jadi untuk konten kali ini tuh saya fokus untuk pemasangan lampu Matrix X1 merek dari CR7 ini, seperti itu. Lampu yang saya pasang ini sudah dilengkapi dengan devil atau lampu devilnya. Itu saya ambil yang tipe RGB, jadi warnanya nanti bisa rubah-rubah sendiri. Gen koyo odong-odong pasar malam ngono kae. Terus ini juga sudah ada dua modenya, itu jarak dekat dan jarak jauh. Ini ada 5 kabel. Yang kabel warna hitam itu yang kecil ada 2. Terus ini yang merah besar ada 1, yang putih besar ada 1, terus yang hitam besar ada 1. Jadi totalnya ini ada 5 kabel seperti itu. Untuk penyambungannya tak jelas sih. Nah, untuk penyambungan dari kabelnya ini sekilas saja untuk informasi ya. Jadi untuk yang hitam, kabel hitam besar ini itu kita gabung dengan kabel hitam yang kecil. Ini nanti sebagai ground. Terus yang yang kabel warna merah ini nanti sebagai lampu jarak dekatnya. Lampu jarak dekatnya ini warna merah. Terus yang kabel warna putih ini itu untuk lampu RGB-nya ya. Terus kalau buat lampu jarak jauh ini nanti perlu digabung dengan gini. Nah, ini nanti aku masih jadi PR. Ini belum tahu nanti cara mengatasinya tuh gimana. Soalnya kalau ini langsung digabung jadi satu kayak gini tuh langsung nyala 2 mode ya, jarak dekat dan jarak jauh. Sedangkan kalau cuman hanya kabel warna merah saja yang disambung, itu hanya menyala lampu jarak dekat. Nah, nanti ini yang jadi PR mungkin akan saya bahas di konten berikutnya ya, karena saya juga baru pertama kali pasang lampu Matrix ini. Nanti ini tak pasangi dulu di reflektor Legenda 2 saya dulu. Jadi wes langsung wae, ini tak mulai dari bongkar ini sudah saya lepas toh dari batoknya. Nanti tak lepasin dulu lampu CWL saya ini. Terus ini juga sudah saya mal. Ini sudah saya garis-garis kayak gini. Nanti akan saya coak dulu kayak gitu biar bisa dipasang lampu Matrix ini. Kemungkinan nanti untuk di besi stangnya di bagian sini kemungkinan nanti nggak ada coakan, jadi tetap utuh kayak gini. Terus
karena pakai batok Legenda 2 itu space-nya di sini lebih longgar lah, seperti itu. Jadi ya wes, ini langsung aja saya eksekusi untuk lampu matrixnya. Ini akan saya pasang pada batok Legenda 2 saya ini, seperti itu ya. Oke, ini saya mulai dari pembongkaran dulu. Ini mika sudah saya lepas, lalu nanti akan saya lepas ini lampu CWL nya. Ini ada lem plastik seal bagian atas dan di bawah, nanti saya lepas dulu, baru nanti setelah lampunya terlepas, lampu CWL nya terlepas, saya mulai melubang di bagian sini. Ini nanti sebagai dudukan lampu matrixnya kayak gitu ya. Nah, ini tak lepasnya dulu untuk lampu CWL yang 3 mata ini. Oke, ini untuk lampu CWL nya sudah terlepas. Kondisinya seperti ini. Ini sebenarnya masih normal, masih nyala seperti itu. Nah, nanti setelah ini saya akan coba mengemal dulu lampu matrixnya di sini. Setelah nanti sudah saya emal seperti mal yang belakang ini, nanti saya coba, baru saya warna hitam lagi bagian sini. Karena ini kan kemarin ketutup ini ya, tutup bracketnya ini, jadi ini belum kena warna hitam seperti itu. Nanti saya coba dulu, baru nanti saya warna hitam lagi. Oke, ini untuk reflektornya sudah saya lubang ya. Ini sesuai dengan ukuran lampu matrix. Terus ini juga sudah saya hitamkan juga pakai pilok, jadi hitam kayak gini supaya kelihatan lebih rapi. Ini lampu D2 ini tetap saya pasang di sini. Nah, ini sudah bisa dimasukkan ya nanti ya. Nah, ini sudah bisa terpasang kayak gini. Ini nanti tinggal saya setting untuk ketinggian cahayanya. Nah, ini untuk lampunya sudah terpasang ya, seperti ini. Karena ini tidak pakai serut, jadi ya wis, ini kelihatan kosong bagian sini dan lampu matrixnya ini itu kelihatan kotak. Nah, ini kita coba ya untuk menyalakan lampunya. Semoga saja di rekaman itu untuk dari hasil cahaya lampu matrix ini itu kelihatan ya. Karena biasanya kalau aku bikin konten perlampuan kayak gini tuh, hasil dari sebaran cahaya yang dari lampu yang saya pasang itu tidak sesuai dengan asli nih. Biasanya lebih gelap di rekaman karena ya pakai kamera seadanya. Seperti itu ya. Oke, kita coba untuk nyalakan lampunya. Jadi ini untuk lampu matrixnya itu full di saklar atau di tombol holder kanan sini semua. Terus yang kiri ini itu ada jarak jauh juga, ini untuk D2. Seperti itu ya. Nyalakan kontak dulu. Ini kalau mode kotak kayak gini, devilnya sudah menyala. Devil E nya seperti ini, dia berubah-ubah warna. Ini devilnya. Terus kita masuk ke mode lampu jarak dekat dari D2, dari matrixnya dulu, seperti ini. Ini udah agak siangan aku bikin kontennya. Ini jarak dekat, terus ini jarak jauh. Seperti itu. Terus ini D2 nih, D2 yang jarak dekat yang warna kuning. Terus ini ngedimnya. Jadi piu-piunya itu saya pakai D2 nih ya. Seperti itu. Nah, kalau saya gabung D2 dengan matrixnya kayak gini. Nah, ini kalau aslinya itu lebih terang yang ini daripada yang lampu CWL saya sebelumnya. Cahayanya lebih pekat yang ini, meskipun untuk di samping-sampingnya itu tidak sefokus yang cahaya di tengah, seperti itu ya. Ya, nah ini menurut saya dengan harga 200 ribuan ini cukup worth it dan terasa banget untuk upgrade dari segi kecerahan cahayanya ya. Menurut saya seperti itu. Nah, seperti ini. Menurut saya ini udah cukup. Ini kayak gini. Nah, ini lebih jelas ini.
Ini ngedim. Ini yang D2. Nah, kelihatan tuh ini. Nek saya jujur ini lebih terang daripada lampu CWL saya yang sebelumnya kayak gitu. Oke, akhirnya untuk pemasangan lampu matrix CR7 seri X4 ini sudah selesai. Seperti ini. Rok kotor ya, belum tak cuci. Nah, jadi sebelum saya tutup untuk konten dari pemasangan lampu matrix ini tuh ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Nah, jadi ini untuk kelistrikan yang ada di motor saya ini sudah full wave. Nah, terus buat kalian yang nanya, bang gimana bang kalau masih DC itu bisa pasang kayak gini? Nggak bisa, tapi nanti untuk efek jangka panjangnya ya saya kurang tahu. Jadi saya merekomendasikan itu minimal DC nggak apa-apa, syukur-syukur itu sudah full wave ya. Nah, kalau yang AC gimana bang? Kalau yang AC yo jajalan dewe nek wani resikonya ya seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama ini arusnya sudah full wave atau full DC. Terus yang kedua ini saya pemasangannya itu pakai relay, tapi cuman pakai satu relay. Satu relay ini saya fungsikan untuk lampu jarak dekat saja. Bang lah yang lampu jarak jauh nggak pakai relay bang? Nggak. Jadi untuk lampu ini yang mode jarak jauh dan lampu D2 nya ini tuh saya tidak pakai relay ya. Jadi cuman yang pakai relay itu cuman lampu matrixnya ini yang jarak dekat seperti itu. Terus yang ketiga ini itu untuk di bagian besi stang ini tuh tidak ada coakan ya. Ini nggak saya bongkar karena sudah saya nut alias sudah saya rapatkan kayak gini. Jadi ini real tanpa coak stang. Itu untuk poin yang ketiga. Jadi untuk besi stang itu aman. Terus untuk poin yang keempat, bang kenapa bang kok ini nggak bisa dipakai buat ngedim? Nah, perlu saya jelaskan. Ini untuk saklar dari lampu matrixnya itu saya menggunakan yang ini ya. Ini tuh saya rubah total fungsinya. Intinya ini jadi saklar buat lampu matrixnya. Terus yang ini itu untuk D2 laser gitu wae. Intinya seperti itu. Jadi ini lampu matrixnya itu dari sini nyala nih. Kita udah ya. Nah, ya kan. Nah, ini jarak dekat, ini jarak jauh. Jadi otomatis ini nggak bisa ngedim. Saya kalau ngedim ya tetap pakai yang ini loh. D2 nih. D2 nih tetap saya pakai buat ngedim. Jarak dekatnya kayak gini, terus jarak jauh ini ngedim. Ya wis. Seperti itu. Nah, ini saya dapat harganya tuh di 200 ribuan karena saya dapat promo. Kebetulan saat itu dapat promo. Dan ya wes, mungkin seperti itu. 4 poin itu saya utarakan di akhir supaya kalian tuh ingat gitu loh. Nah, jadi untuk konten pemasangannya mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika ada kekurangannya saya mohon maaf untuk pemasangan lampu ini karena banyak part-part yang harus saya potong. Jadi cuman saya kasih lihat hasil jadinya aja seperti itu. Pokoknya jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Belum Motovlog. Dan saya Belum Motovlog is end.